Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Jumat Agung adik-adik. Pernah melihat orang yang meninggal dunia kan? Pasti suasana keluarganya menjadi sedih dan penuh dengan tangisan. Meskipun demikian sedih, kita percaya bahwa kematian itu tidak akan mengalahkan kita untuk hidup lagi dalam kerajaan Tuhan. Kita akan mendengarkan berita tentang kematian Yesus yang penuh arti bagi kita anak-anak Tuhan. Kita berdoa dahulu. Kiranya pengorbanan Kristus tetap menjadi peringatan bahwa kami telah ditebus untuk kehidupan kekal. Terpujilah Tuhan dalam Kristus yang telah menjadi manusia. Amin. Hari ini Jumat yang kita kenal dengan Jumat Agung 18 April 2025 dengan tema Kematian Tuhan Yesus dari bahan Alkitab Markus 15 ayat 33 sampai 41. Adik-adik, hari ini kita berkumpul dalam rumah Tuhan untuk memperingati penderitaan dan kematian Yesus. Hari ini adalah hari Jumat dan setiap orang Kristen menyebutnya agung karena melalui kematian dan pengorbanan Yesus muncul harapan dan keselamatan bagi seluruh dunia. Bagaimana firman Tuhan hari ini menceritakan kematian Yesus? Demikian adik-adik. Pada suatu hari Jumat siang, tiba-tiba langit menjadi gelap selama 3 jam. Mulai dari pukul 12 siang hingga pukul 3 sore.
Semua orang menjadi takut dan bingung di Bukit Golgota. Saat itu Yesus disalibkan dan dilihat banyak orang. Lalu Yesus berseru dengan suara keras, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang yang mendengar itu berpikir bahwa Yesus sedang memanggil Nabi Elia. Kemudian Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat itu, tirai yang sangat tebal dan besar di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saat seseorang perwira Romawi melihat bagaimana Yesus mati, berkata dengan kagumlah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah," katanya. Di sana ada beberapa perempuan yang setia menyaksikan dari kejauhan. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka adalah perempuan yang dulu selalu mengikuti Yesus dan membantunya dalam pelayanan. Nah, adik-adik, kematian Yesus itu tidak terlihat seperti kematian orang biasa pada umumnya. Kematian Yesus itu luar biasa. Mengapa? Ada banyak hal terjadi di luar kebiasaan manusia pada masa kematian Yesus saat itu. Yaitu yang pertama, mulai dari jam 12 siang hingga jam 3 sore, kegelapan menyelimuti seluruh negeri. Ini melambangkan keadaan dunia yang penuh dosa dan penderitaan. Yesus rela masuk ke dalam kegelapan dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, seruan Yesus yang mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kata-kata ini dikutip dari Mazmur 22 ayat 1 yang menunjukkan keterpisahan Yesus dari Allah. Artinya bahwa dosa membuat keterpisahan dari Allah. Tetapi Yesus telah menanggungnya agar kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, kalau kita melakukan dosa atau hal jahat, itu berarti kita terpisah dari Tuhan. Namun kalau kita selalu berbuat dan berencana tentang yang baik, itu berarti kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, beberapa orang yang mendengar seruan itu mengira bahwa Yesus memanggil Nabi Elia, sehingga mereka menunggu untuk melihat Elia datang menurunkan Yesus dari salib. Mereka menjadi salah paham. Nah, tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa salah memahami karya keselamatan Yesus. Salah paham bagaimana ya adik-adik? Seperti ini adik-adik. Yesus itu dikira pemimpin politik atau hanya seorang guru pengajar saja, bukan juru selamat. Orang-orang bisa mengira bahwa hidup kekal itu bisa dicapai dengan berbuat baik saja. Namun, haruslah perbuatan baik itu menurut ajaran Yesus. Bahkan bisa jadi orang mengira bahwa mengikut Yesus itu berarti hidup tanpa penderitaan, melainkan memiliki pengharapan dan kemenangan dalam Kristus. Keempat, Yesus mengeluarkan seruan nyaring dan menyerahkan nyawanya dengan kesadaran penuh. Jadi, Yesus itu menyadari bahwa ia akan mati, sehingga ia menyerahkan diri. Nah, adik-adik juga harus hidup selalu berserah kepada Yesus. Yang kelima, tirai tebal yang besar di bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, sebagai pertanda bahwa jalan kepada Allah kini terbuka bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Jadi hidup kekal itu tidak hanya bagi orang Yahudi saat itu saja, melainkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Yang keenam, seorang perwira yang menyaksikan kematian Yesus berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Ini menunjukkan bahkan orang non-Yahudi bisa mengenali ketuhanan Yesus itu, apalagi kita orang-orang yang sudah mempercayainya.
Dan yang terakhir, beberapa perempuan yang setia kepada Yesus menyaksikan dari jauh, termasuk Maria Magdalena, Maria, ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka adalah pengikut Yesus sejak di Galilea dan telah melayaninya. Nah, kita yang menjadi pengikut Yesus juga harus tetap setia kepada Yesus dan melayani Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengingat kasih-Mu yang besar. Tolong kami agar tidak mudah lupa bahwa Engkau telah berkorban supaya kami bisa hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kami juga mau belajar untuk taat dan setia kepadamu, seperti Engkau taat dan setia kepada Bapa di surga. Tolong kami supaya kami bisa mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini dari Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Waktunya aktivitas. Adik kakak sekolah minggu, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat salib dari kertas. Alat dan bahan yang dibutuhkan sederhana, hanya selembar kertas HPS yang dipotong dengan lebar 2 cm. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Mari perhatikan bagaimana cara saya melipatnya. Langkah pertama, lipat 2 kertas ini, lalu lipat membentuk segitiga ke samping seperti ini. Langkah selanjutnya, yang kertas yang bagian bawah ditarik ke atas, lalu ditarik ke bawah lagi seperti ini. Lakukan dengan rapi ya. Langkah selanjutnya, kertas yang di samping sini kita lipat lewat belakang seperti ini. Sekarang masukkan bagian ini melalui lubang yang di tengah ini. Nah, tarik sampai habis. Setelah itu masukkan kembali ke dalam lubang tadi, tapi sisakan kira-kira selebar bagian tengahnya seperti ini. Nah, lalu masukkan lagi sekali lagi untuk menutup. Nah, bagian pertama sudah jadi ya, adik kakak sekolah minggu. Langkah terakhir, masukkan lewat lubang di belakangnya. Lalu tarik. Nah, sisakan seukuran kiri dan kanan tadi, samakan. Nah, jadi deh salib kita. Silahkan buat yang banyak, lalu bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Selamat mengerjakan adik kakak sekolah minggu.